lanjut ke videonya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Nur Aswani Wirdani dengan NIM 8623120190092 dan rekan saya bernama Revi Mariska dengan NIM 8623120190093. Baik, di sini saya akan membahas mengenai apa pengertian dari konsep iklim organisasi pendidikan dan yang kedua macam-macam iklim organisasi. Yang harus kita ketahui, apa sih itu iklim organisasi pendidikan? Iklim organisasi adalah persepsi individu seperti guru, murid, dan orang tua siswa dan masyarakat di sekolah terhadap berbagai macam aspek lingkungan yang merealisasikan nilai-nilai kualitas internal yang menentukan kualitas kerjasama dan sistem keyakinan sebagai kualitas masukan yang relatif dalam organisasi. Iklim organisasi merupakan pengalaman atau yang dialami anggota organisasi yang mempengaruhi tingkah laku mereka dan menjadi dasar persepsi secara keseluruhan dalam organisasi. Selanjutnya, macam-macam iklim organisasi. Iklim organisasi itu adalah ada terbagi menjadi 6. Yang pertama, iklim terbuka, yang kedua, iklim bebas, yang ketiga, iklim terkontrol, yang keempat, iklim familiar, yang kelima, iklim keayahan, dan yang keenam, iklim tertutup. Iklim terbuka, organisasi yang penuh semangat dan daya hidup memberikan kepuasan pada anggota kelompok dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan iklim bebas, tindakan kepemimpinan justru muncul pertama-tama dari kelompok. Pemimpin sedikit melakukan pengawasan, kepuasan kerja muncul karena dapat menyelesaikan kegiatan tertentu. Yang ketiga, iklim terkontrol, sangat mementingkan tugas, namun kebutuhan anggota organisasi tidak diperhatikan. Yang keempat, iklim familiar, suatu iklim yang terlalu bersifat manusiawi dan tidak terkontrol. Dan yang kelima, iklim keayahan, adanya penekanan bagi munculnya kegiatan kepemimpinan dari anggota organisasi. Dan yang terakhir, iklim tertutup, para anggota bersikap acuh atau masa bodoh, anggota organisasi tidak memiliki kepuasan dari hasil kerja kelompoknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi, pendekatan dan juga indikator iklim organisasi pendidikan. Langsung saja, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi? Yang pertama yaitu manajer atau pimpinan. Pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan atau manajer mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, kebijakan, prosedur-prosedur organisasi, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, dan juga cara-cara yang digunakan untuk memotivasi. Yang kedua itu faktor tingkah laku karyawan. Tingkah laku karyawan mempengaruhi iklim melalui kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Komunikasi karyawan memainkan bagian penting dalam membentuk iklim. Cara seseorang berkomunikasi menentukan tingkat sukses atau gagalnya antar hubungan manusia. Yang ketiga, tingkah laku kelompok kerja. Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam hal hubungan persahabatan. Suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Kelompok-kelompok berkembang dalam organisasi dengan dua cara, yaitu secara formal utamanya kelompok kerja yang informal sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat. Yang keempat, faktor eksternal organisasi. Sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi iklim pada organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi iklim. Contohnya, dalam perekonomian dengan inflasi yang tinggi, organisasi berada dalam tekanan untuk memberikan peningkatan keuntungan sekurang-kurangnya pada tingkat inflasi. Selanjutnya itu apa saja sih pendekatan iklim organisasi? Pendekatan iklim organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, multiple measurement, yaitu pendekatan ini memandang bahwa iklim organisasi adalah serangkaian karakteristik deskriptif dari organisasi yang mempunyai 3 sifat, yaitu relatif tetap selama periode tertentu, berbeda antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, serta mempengaruhi perilaku orang yang berada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, perceptual measurement organization attribute approach. Pendekatan ini juga memandang organisasi sebagai atribut organisasi, tetapi pendekatan ini lebih menekankan penggunaan pengukuran persepsi daripada pengukuran secara
deskriptif seperti ukuran dan struktur organisasi. Yang ketiga, perceptual measurement individual approach. Pendekatan ini memandang iklim sebagai serangkaian ringkasan atau persepsi global yang mencerminkan sebuah interaksi antara kejadian yang nyata dalam organisasi dan persepsi terhadap kejadian tersebut. Dan yang terakhir itu indikator iklim organisasi pendidikan. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban seorang untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diterima. Yang kedua, identitas. Identitas adalah perasaan dimiliki terhadap perusahaan dan diterima dalam kelompok. Ketiga, kehangatan. Kehangatan adalah perasaan terhadap sesama kerja yang bersahabat dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan atau persahabatan dalam kelompok yang informal, serta hubungan baik antar rekan kerja, penekanan pada pengaruh persahabatan kelompok sosial yang informal. Yang keempat, dukungan. Dukungan adalah hal-hal yang terkait dengan hubungan dengan antar sesama rekan kerja, yaitu saling tolong-menolong antar manajer dan karyawan. Yang kelima, konflik. Merupakan situasi terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat antara bawahan dan pemimpin dan bawahan dengan bawahan, tekankan pada kondisi di mana manajer dan para pekerja mau mendengarkan pendapat yang. Baiklah, itulah pemaparan dari kami berdua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi bahan ajaran untuk kalian semua. Adapun kesimpulan pada materi kami yaitu iklim organisasi adalah persepsi individu seperti guru, murid, orang tua, siswa, dan masyarakat di sekolah terhadap berbagai macam aspek lingkungan yang merealisasikan nilai-nilai kualitas internal yang menentukan kualitas kerjasama dengan sistem keyakinan sebagai kualitas masukan yang relatif dalam organisasi. Adapun macam-macam iklim organisasi yaitu iklim terbuka, iklim bebas, iklim terkontrol, iklim kekeluargaan, iklim keayahan, dan iklim tertutup. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi iklim organisasi yaitu manajer atau pimpinan, tingkah laku karyawan, tingkah laku kelompok kerja, dan faktor eksternal organisasi. Pendekatan iklim organisasi yaitu multiple measurement, organizational approach, perceptual measurement, organization attribute approach, dan perceptual measurement individual approach. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya.